Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersangkutan dengan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bersua kembali dalam salah satu program kesayangan kita bersama, tentunya program live interaktif Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan wakil ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membersamai Anda dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga nantinya kami akan undang para pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Baik pemirsa, alhamdulillah sore hari ini telah hadir bersama kita guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban bik. Kehalan sehat ya. Alhamdulillah sehat. Antum gimana Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah. Masyaallah. Barakallahu fik. Fikum barakallah. Ini kampus lagi hampir mendekati persiapan untuk Idul Adha pertama, Idul Adha yang kedua pertama, baru Ustaz. ujian. Baru ujian. Oh, Idul Adha dulu Ustaz ya? Betul. Masya Allah. Idul Adha kemudian ujian akhir semester. Nah, Masya Allah. Tapi di tengah-tengah kesibukan ini tetap menyempatkan diri untuk terus berbagi ilmu, sebetulnya kalau sibuk ya sibuk, kalau dibilang tidak ya karena memang inilah aktivitas kita, rutinitas kita sehari-hari seperti itu. Nah. Allah barakallahu fiik. Wa fikum barakallah. Masya Allah. Jazakumullah. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini seperti biasa kita akan simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka pada live interaktif kita sore hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala. Baik, silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha pemurah lagi pemaaf, pengampun dosa. Seburuk apapun dosa yang kau lakukan, sebesar apapun maksiat yang kau kerjakan, kalau Anda tergugah untuk bangkit dan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, maka tidak ada yang besar bagi Allah. Semua itu menjadi kecil. Dosa yang semula besar, sekejap akan Allah hapuskan tatkala Anda betul-betul dengan tulus memohon ampunan kepada Allah, menyesali dan kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya. Karena Allah telah berjanji, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka telah berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri. Mereka telah berbuat melampaui batas. Janganlah kalian berputus asa, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala kuasa mengampuni dosa apapun. Tentunya bagi Anda yang dengan sungguh-sungguh tulus mengakui kekhilafan Anda, ketidakberdayaan Anda menghadapi dan membendung hawa nafsu serta bisikan setan. Namun kalau ternyata seperti dalam pepatah Arab, hasafan wa su'u kailah, buruk rupa cermin pun dibelah. Kalau Anda telah banyak bergelimang dalam dosa, namun justru sebaliknya Anda berputus asa, berburuk sangka kepada Allah, pesimis bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa Anda, atau sebaliknya justru Anda membanggakan, Anda merasa bahwa
bergelimang dalam dosa itu adalah sebuah prestasi yang layak untuk dibanggakan, diceritakan, maka tentu Allah tidak akan pernah mengampuni dosa Anda. Justru sebaliknya akan melipat gandakan dosa Anda. Tatkala manusia dengan segala keterbatasan dan dosa serta khilafnya datang dengan hati yang rendah, jiwa yang lemah, mengakui ketidakberdayaannya, maka Allah akan segera angkat martabatnya. Allah bentangkan kedua tangannya untuk menyambut hamba-hambanya yang dengan sadar, tulus, dengan sungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallah yabsutu yadayhi bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya menyambut hamba-hambanya yang telah bergelimang dosa di siang hari. Dan Allah pun kembali membentangkan tangannya menyambut datangnya hamba-hambanya yang menyesali dosa dan khilafnya. Innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan kedua tangannya di siang hari agar orang yang telah bergelimang dalam dosa di malam hari kembali dan memohon ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan melalui lisan nabinya bahwa siapapun dari kita punya peluang yang sama untuk diampuni dosanya selama kita mengakui dosa dan khilaf tersebut. Ketika kita tetap sadar bahwa kita telah berbuat dosa, dengan jujur mengakui ketidakberdayaan kita sebagai korban hawa nafsu dan bisikan setan, maka Allah tetap membuka peluang yang sangat lebar untuk kita semua. Untuk Allah terima taubat kita dan Allah ampuni kita. Allah masukkan kita dalam ampunan Allah yang begitu luas. Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Semua umatku itu punya peluang untuk diampuni dosanya. Allah jamin bahwa Allah akan mengampuni dosanya selama dia tidak mujahir, membanggakan dosanya, membuang jauh-jauh rasa malunya, sehingga ketika berbuat dosa dia malah banggakan, dianggap sebagai sebuah prestasi keberanian, kemodernan, kemajuan. Maka orang yang semacam ini Allah tidak akan ampuni dosanya. Ilal mujahirin, dan di antara bentuk wujud nyata mujaharah dalam perbuatan dosa, terang-terangan dalam melakukan dosa tanpa rasa malu, tanpa ada beban pikiran, adalah tatkala kita tanpa merasa berdosa justru malah menceritakan dosa-dosa yang semula tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Namun justru malah disampaikan, tahu tidak bahwa kemarin saya telah berbuat demikian, saya pernah berbuat demikian, sewaktu saya masih muda, saya berkata demikian, berbuat demikian. Ini adalah bentuk dari mujaharah. Membusungkan dada, seakan Anda beranggapan bahwa dosa itu adalah sebuah prestasi yang layak dibanggakan. Dosa itu adalah keberhasilan yang layak untuk diceritakan. Dan dosa itu adalah sebuah jasa yang harus diapresiasi oleh orang lain. Naudzubillah. Karena itu mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa kita, membebaskan diri kita dari belenggu hawa nafsu dan maksiat, sehingga hari demi hari kita akan semakin dekat dengan Allah, jauh dari hawa nafsu dan bisikan setan. Allah taala. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka pada sore hari ini yang menjadi pengingat kita bersama agar kita selalu memperbarui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang bangga dengan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan marilah kita sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta,
Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita undang Anda semuanya, baik yang menyimak secara langsung atau melalui relay radio yang tergabung, untuk bisa berinteraksi secara langsung melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Sekali lagi melalui line telepon di 0331 544 6087. Baik pemirsa, kita akan bacakan satu pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada pertanyaan dari Saudara Indra ini Ustadz di Jawa Barat. Bismillah, bagaimana hukumnya seorang dosen atau staf akademik yang dia bekerja di yayasan pendidikan yang dimiliki oleh lembaga keuangan ribawi konvensional, Ustadz, yang memiliki yayasan pendidikan, lalu dosen dan staf bersangkutan bekerja di sana mengajar, tetapi di mana lembaga pendidikan tersebut akan merekrut mahasiswa yang dikontrak ikatan dinas dengan lembaga ribawi tersebut, lalu nantinya akan dijadikan karyawan di lembaga keuangan ribawi tersebut. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Salah satu prinsip besar dalam agama Islam yang ini menjadi acuan kita dalam mengenali hukum Allah dalam berbagai macam aktivitas kehidupan kita. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hendaknya kalian tolong menolong dalam hal kebajikan dan jangan sekali-kali kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan berbagai tindakan melampaui batas. Ini adalah sebuah prinsip. Kalau Anda tahu bahwa lembaga pendidikan Anda adalah lembaga kaderisasi untuk mengkader calon-calon SDM yang akan melanjutkan atau menjalankan berbagai job, berbagai tugas, pekerjaan yang betul-betul bersinggungan dengan praktek-praktek haram seperti riba dan sejenis, maka sepatutnya memang Anda tidak berkontribusi secara langsung ataupun tidak langsung di sana, karena apapun yang Anda lakukan berarti itu bisa masuk kategori tolong menolong dalam perbuatan dosa, karena Anda yang berada di garda terdepan mengkader para praktisi-praktisi praktek-praktek riba. Dan tentu ini adalah bentuk supporting ya, bentuk dukungan untuk kesinambungan dan keberlangsungan lembaga ribawi tersebut. Dan ini tentu tidak sejalan dengan prinsip di atas ta'awun 'alal birri dan haramnya ta'awun di atas perbuatan dosa dan kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukron, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya tadi, Saudara Indra di Jawa Barat, dan juga memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan tertulis berikutnya, para pemirsa, kali ini ada dari Saudari Karisma di Lampung. Seorang distributor Ustaz memiliki sales yang bekerja untuk menjual produk. Biasanya sales melakukan kunjungan ke toko atau konsumen. Dalam kunjungan tersebut, biasanya sales hanya melakukan pencatatan orderan yang akan dipesan oleh konsumen. Setelah itu, beberapa hari barang yang dipesan akan dikirim ke konsumen melalui kurir yang bekerja langsung di distributor. Dan pembayaran dilakukan saat barang tiba dan diserahkan ke kurir dengan sistem COD. Apakah boleh jual beli seperti ini, dan apakah jual beli seperti ini termasuk jual beli utang dengan utang, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Saudara Karisma ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau Anda bekerja sebagai sales tim marketing, berarti Anda bertindak mewakili pemilik barang. Demikian pula seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Mereka posisinya, statusnya adalah wakil dari pemilik barang atau perusahaan. Maka insya Allah tidak mengapa transaksi semacam ini, karena berarti Anda bertindak atas nama
pemilik barang ataupun perusahaan. Selama catatannya adalah barang yang Anda perjualbelikan atau diproduksi oleh perusahaan Anda adalah barang yang bukan komoditi riba. Komoditi riba misalnya emas perak. Kalau Anda transaksi jual beli emas perak, misalnya perhiasan dengan skema COD, ada transaksi di awal, kemudian pembayaran dan serah terima barang di kemudian hari, maka ini tentu tidak sejalan dengan prinsip dasar dalam jual beli barter antara alat transaksi dengan alat transaksi, uang dengan uang atau uang dengan emas ataupun perak, yang itu merupakan standar nilai dan alat transaksi sejak zaman dahulu kala. Makanya sekali lagi, kalau itu bukan komoditi riba, maka boleh ya, karena status Anda adalah wakil dari pemilik barang. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga ini bisa memberikan jawaban yang cukup jelas bagi penanya tadi. Ada saudari Karisma di Lampung, Masya Allah. Baik, kembali ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari saudara Almon Lanang Prasojo di Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu melindungi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum door prize dan mengikuti agenda perebutan uang saweran? Jadi pada acara semacam dangdut, atasan-atasan kami sering memberikan uang untuk karyawannya dengan acara rayahan atau rebutan. Lalu kami ikut serta untuk mendapatkan uang tersebut. Tapi jika acara bagi-bagi uangnya sudah selesai, kami pergi dan tidak melanjutkan acara dangdutnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan masyarakat kaum muslimin itu menjadi sebuah tatanan masyarakat yang suci, masyarakat yang sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbuatan dosa, tidak ada maksiat di sana. Dan siapapun yang melihat, menyaksikan, mengetahui perbuatan dosa, dia punya kewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Bukan malah ikut hadir menyemarakkan, sampai pun menyemarakkan itu dalam satu momentum tertentu saja, pada pembukaannya atau pada sawarannya ataupun pada misalnya door prize dan seterusnya, itu pun juga tidak dibenarkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan prinsip tersebut, adanya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, dan level amar ma'ruf nahi mungkar yang paling rendah adalah dengan cara meninggalkan tempat terjadinya perbuatan maksiat. Karena itu sekali lagi, Anda tidak dibenarkan hadir di tempat tersebut walaupun hanya sekedar ikut pada pembukaan seremonialnya ataupun mungkin hanya ikut undiannya, rebutan hadiahnya dan sejenisnya. Karena itu termasuk support ya, dukungan terhadap praktek-praktek maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Nah, Mas jazakumullah khairan, berarti lebih baik ditinggalkan saja. Bukan lebih baik, harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, Masya Allah. Dan pemirsa, Alhamdulillah telah terhubung bersama kita sore hari ini. Penelpon pertama ada Pak Hasan di Pekanbaru. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Hasan pertanyaannya. Ya, saya mau tanya nih Ustaz. Maaf Pak, suaranya masih kecil Pak. Iya. Ya, oke, sudah besar Pak. Ya, silakan. Ya. Silakan Bapak. Mau tanya nih Ustaz. Ya. Anak bayi yang meninggal dunia itu wajib disolati enggak Ustaz? Bayi umur berapa Bapak? Ya umur sekitar umur 2 bulan atau 3 bulan gitulah. Ya, berarti sudah lahir ke dunia ya. Ya, itu wajib Baik. disolati enggak itu? Ya, baik Bapak. Sudah cukup Bapak? Ya udah cukup. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kullu mauludin marhunun bi'aqiqatihi tu'aqu anhu yawma sabi'ih wa yumatu anhu al-adha wa yusamma." Setiap anak yang terlahir itu marhunun bi'aqiqatih, betul-betul melekat ya dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dan pada hari itu pula dihilangkan adha, rambut bayinya itu, rambut lahirnya, dan juga diberi nama. Maka kalau seorang bayi yang terlahir, maka idealnya baik hidup panjang ataupun hanya sempat hidup dalam beberapa waktu saja, maka setiap anak yang terlahir itu punya
hak untuk diakikahi. Mayoritas ulama mengatakan akikah itu hukumnya sunnah muakkadah. Walaupun kemudian ternyata anaknya meninggal dunia. Apalagi sudah sempat hidup selama 2 bulan. Ya, andai dia hidup hanya beberapa menit atau beberapa jam saja, tetap disyariatkan untuk diakikahi. Kenapa? Akikah itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengaruniakan anak keturunan kepada kita. Kalau Anda berkata, bukankah anak itu sudah meninggal? Bahkan hanya hitungan berapa menit setelah dia lahir, hitungan berapa jam setelah dia lahir, ya, itu adalah karunia. Tahukah Anda bahwa dengan wafatnya anak, Allah akan mengaruniakan pahala yang besar bila Anda bersabar. Bahkan bila anak tersebut adalah anak wanita, maka walaupun dia meninggal dunia, di saat dia masih bayi, maka anak wanita tersebut akan menjadi pembela kita, benteng kita dari ancaman siksa neraka. Ini adalah sebuah keuntungan. Sehingga persepsi bagi orang yang beriman memiliki anak keturunan itu bukan sekedar suatu saat nanti ketika dewasa dia bisa membantu, merawat kita saat kita sudah menginjak umur senja. Tidak. Bahkan andai pun dia hanya berumur beberapa detik di dunia ini, kita telah mendapatkan sebuah peluang besar mendapatkan kenikmatan. Pertama, bersabar dengan ujian. Yang kedua, anak tersebut ya ketika dia meninggal dunia dan kita bersabar, berarti telah membukakan pintu surga untuk kita. Orang yang bersabar akan mendapatkan karunia besar dari Allah. Andai kita tidak tertimpa musibah, maka pintu karunia tersebut tidak akan terbuka untuk kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sejatinya orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan imbalan yang tanpa batas. Apalagi kalau ternyata dia adalah anak wanita. Maka dia akan menjadi pemberi syafaat, pembela kita kelak di hadapan Allah tatkala tidak lagi ada manfaatnya kita memiliki harta kekayaan atau yang lainnya. Wallahu taala alam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi Pak Hasan tadi yang bertanya di Pekanbaru. Masya Allah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Abu Hana di Tangerang, Banten. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apa hukum jika terjadi peristiwa seperti ini? A. Bekerja pada sebuah perusahaan. Lalu perusahaan tersebut akan membeli barang dengan kredit kepada lembaga keuangan syariah. Kepada lembaga keuangan tersebut, si A mereferensikan si B kenalannya untuk membeli barang yang dipesan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Apakah A boleh menerima fee marketing dari si B, Ustaz? Syukron atas jawabannya. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau Anda sebagai customer atau Anda mungkin sebagai broker yang kemudian merekomendasikan kawan Anda, customer Anda untuk bertransaksi dengan lembaga keuangan ribawi, maka rekomendasi itu adalah tanggung jawab. Rekomendasi itu adalah sebuah tanggung jawab yang Anda akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Ketika Anda merekomendasikan seorang untuk melakukan transaksi ribawi, maka sekedar memberi rekomendasi saja itu sudah dosa. Apalagi sampai Anda mengambil manfaat dengan mendapatkan komisi. Tapi kalau ternyata lembaga keuangan itu adalah lembaga keuangan yang telah berkomitmen untuk menjalankan skema-skema perniagaan yang sesuai dengan aturan syariat atau yang dikenal dengan lembaga keuangan syariat, baik itu koperasi, baitul mal, wa tamwil, atau dengan sebutan perbankan syariah. Kalau ternyata prakteknya mereka betul-betul menjalankan prinsip-prinsip perniagaan yang halal, lembaga keuangan membeli terlebih dahulu barang, kemudian baru dijual kepada nasabah dengan skema pembiayaan berjangka atau kredit, maka ini suatu hal yang halal. Sehingga ketika Anda mendapatkan komisi karena telah mendatangkan customer atau telah mendatangkan barang, maka insya Allah Anda halal menikmati komisi tersebut karena komisi itu Anda dapat dari praktek perniagaan yang legal secara aturan syariat.
Ya. Adapun bila komisi itu Anda dapat dari sekedar merekomendasikan praktek pembiayaan ribawi, maka Anda dengan rekomendasi Anda telah menanggung dosa. Karena Rasulullah bersabda, al-mustasyaru amin. Orang yang dimintai pendapat tentang sesuatu hal, itu dia harus bersikap amanah. Konsekuensi amanah itu Anda transparan, Anda jujur menyampaikan plus minus dari suatu tindakan, suatu keputusan, dan tidak sepatutnya Anda merekomendasikan sesuatu yang buruk. Dan hal terburuk yang direkomendasikan manusia adalah perbuatan yang dapat menjerumuskan dalam neraka jahanam kelak di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu taala alam. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya, Masya Allah. Berarti kita harus sangat berhati-hati Ustaz ya sebelum Betul. kita merekomendasikan seseorang. Dan yang kita lihat itu sistem kerjanya Ustaz ya, bukan penamaan Betul. dari sistem kerja itu. Nah, Sering kita ditipu, bahasa kasarnya, bahasa halusnya adalah terperdaya ya, nah, terkelabui dengan perubahan istilah dan nama. Padahal hukum itu dikaitkan dengan substansi, dengan inti kandungan makna suatu muamalah, bukan dengan nama. Adapun nama, ya kita akan mendapatkan nama yang berbeda-beda. Orang Arab menamakan jual beli itu dengan baik. Orang Indonesia mengatakan dengan jual beli. nah, Orang Jawa mengatakan dengan dodolan. Ya, nah, itu penamaan. penamaan itu tidak merubah substansi, intinya adalah jual beli. Nah, Sehingga hukumnya sama walaupun namanya berubah. Sehingga ketika suatu saat ada praktek riba, pembiayaan berbunga dinamakan ini adalah kredit, dinamakan ini adalah skema musyarakah atau apapun, nama itu tidak merubah hukum selama substansinya sama, selama prakteknya itu sama ya. Allah Ta'ala. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Semoga bisa memberikan pemahaman dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita undang Anda semuanya untuk bisa berinteraksi secara langsung melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Anda bisa bertanya secara langsung perihal masalah jual beli, kontemporer dan lain sebagainya. Masya Allah. Baik, kita kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada pertanyaan dari saudara Afif. Apakah mengaktifkan tombol super thanks oleh pemilik channel atau konten kreator YouTube individual, Ustaz, bukan organisasi, adalah perbuatan tercela yang seperti halnya meminta-minta? Ataukah ini diperbolehkan mengingat fungsi tombol tersebut adalah untuk menerima donasi dari penonton sebagai ucapan terima kasih dari penonton atas konten yang kita buat tersebut? Nah, Baik. Barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ada satu hadis dari Nabi SAW yang itu menjadi acuan primer dalam mengenali banyak hukum. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para imam. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Mana hadis ini ada yang sahih diriwayatkan Bukhari serta yang lainnya. Sejatinya setiap amalan itu pasti ada maksud dan tujuan, ada niatnya. Pasti diiringi dengan niat, tujuan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan hasil konsekuensi selaras dengan apa yang dia niatkan. Ketika kita membuat satu konten yang kita upload di YouTube atau yang lainnya, dan kemudian kita memang berniat komersialisasi, baik untuk mendapatkan sponsor atau mendapatkan komisi dari jumlah pemirsa atau yang sering disebutkan monetizing ya. Jadi akun kita ini sudah kita jadikan sebagai akun yang komersial. Sehingga ketika ada iklan yang ditempelkan, kita memang mendeklar bahwa saya berharap adanya imbalan karena iklan ini bisa dilihat oleh orang karena orang tertarik dengan konten yang saya buat. Demikian pula ketika Anda membuat konten dan Anda ternyata membuka kolom untuk adanya apresiasi, ucapan terima kasih atas konten yang mereka anggap berguna bagi mereka. Karena betapa banyak orang itu mendapatkan solusi ya,
berbagai kiat, berbagai trik untuk menyelesaikan problem hidup itu ternyata dengan begitu mudah kita dapatkan di solusinya di mana dalam akun-akun berbagai macam. Kadang kita karena kebodohan kita harus terpaksa mengeluarkan biaya yang mahal. Padahal setelah kita telusuri di YouTube atau di Google, kita dapatkan ternyata triknya itu begitu mudah. Sehingga kita sering berkata, oh ternyata cuma gitu. Kalau aku tahu tidak usah jauh-jauh pergi ke sana, minta tolong si fulan, atau bahkan tidak perlu lagi bayar mahal. Ternyata caranya dengan begitu mudah ya. Saya punya pengalaman ketika ada kendaraan dengan kendaraan saya kira itu suatu permasalahan yang serius. Saya datang ke bengkel, ternyata solusinya hanya skrupnya dikendorkan kemudian ditarik sedikit saja sehingga posisi tautan pintu itu kembali kepada posisi yang normal. Selesailah masalahnya. Padahal dikira itu adalah masalah yang serius. Padahal ternyata masalahnya begitu mudah, sehingga ketika saya menyaksikan bengkel tersebut menyelesaikan masalah dengan begitu mudah, saya bilang, oh, nah ini adalah suatu hal yang sangat berguna ya. Daripada kita mengeluarkan biaya yang mahal, kita mungkin mengapresiasi orang tersebut. Kadang kita tertarik dengan satu resep, kita harus masak sesuatu. Kalau bertanya kadang mungkin malu, atau mungkin tidak sempat, atau mungkin khawatir mengganggu tetangga atau saudara yang kita tanya. Tapi ketika kita buka di YouTube, kita dapatkan trik-trik yang begitu mudah. Dan ini sangat membantu. Sehingga kadang orang ingin mengapresiasi. Man sana'a lakum ma'rufan fakafi'uh. Siapapun yang berbuat kebaikan kepada Anda, maka balaslah. Ya, ini saran dari Nabi SAW. Maka insya Allah itu tidak mengapa. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, syukron Ustaz atas jawabannya. Apakah ini lebih aman Ustaz daripada kita memonetize yang nanti dikasih iklan dari YouTube sendiri? Ketika monetizing itu kita tidak bisa memfilter. Kadang itu iklan dari satu yang produk haram atau yang buruk ya. Tapi ketika kita membuka semacam ini, maka itu lebih aman. Wallahu ta'ala. Karena memang niatnya adalah niat komersial. Kita bukan meminta murni. Kita memberi manfaat dan kemudian ada apresiasi ya. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, dan semoga ini menjadi solusi bagi kita para konten kreator YouTube dan lain sebagainya untuk bisa mengais rezeki dari cara yang lebih halal insya Allah. Baik, kembali pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, telah terhubung bersama kita sore hari ini ada penelpon kedua Ibu Hamba Allah di Jawa Barat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Warahmatullah. Baik, ya, silakan Ibu. Mau nanya Ustaz, Ya. saya kan pernah ditawarin emas LM sama teman. Terus saya bilang enggak gitu. Terus kemarin saya nanya gitu, beli di mana emasnya? Kenapa? Enggak, nanya aja, barangkali saya mau beli gitu. Terus dia bilang beli aja di saya gitu, tapi PO. Hukumnya gitu. Baik, sudah cukup Ibu? Iya, boleh satu lagi Ustaz? Silakan. Kalau misalnya saya udah punya LM, terus saya ingin jual, maka harganya harus sudah sesuai yang tertera gitu, atau saya boleh jual di atas harga yang sudah ditetapkan atau gimana? Itu kalau barang dimiliki sendiri atau barang milik orang lain? Misalnya saya sudah punya LM, gitu. Baik. Terus saya ingin jual. Baik, Ibu. Nah, masalah harganya itu kan sudah ada ketetapannya harga emas itu. Baik, LM Ibu. itu Baik. saya bisa menjual Baik. harganya. Baik, Ibu. Gitu. Baik, Ibu. Jazakumullah khairan. Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk Anda para pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk jual beli logam mulia emas dan perak secara khusus, maka harus dilakukan secara tunai. Ini emasnya, ini peraknya, dan ini uangnya. Sehingga tidak ada ruang untuk PO, kecuali bila pembeliannya dengan barang yang selain alat transaksi dan standar nilai. Misalnya PO beli emas 1 kilo, imbalannya dengan 10 ekor sapi misalnya. Atau harganya adalah 1 unit otomotif.
Atau harganya misalnya 1 ton gabah misalnya, maka ini insya Allah tidak mengapa. Tapi selama pembeliannya itu dengan alat transaksi itu mata uang, maka harus dilakukan secara tunai. Ini emasnya dan ini uangnya. Ini adalah ketentuan dalam hukum riba atau riba dalam perniagaan, ribal buyu. Adapun harga jual, berapakah harga jual yang boleh saya gunakan? Maka tidak ada batasannya. Kita boleh menjual dengan harga yang lebih murah dan juga kita boleh menjual dengan harga yang lebih tinggi. Kuncinya pada kesepakatan dan transparansi. Ketika tidak ada manipulasi, Anda sampaikan apa adanya tentang kondisi barang yang Anda mau jual. Masalah harga, maka itu kembalikan kepada kesepakatan antara Anda dengan customer. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas dua jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Semoga bisa memberikan pemahaman tadi bagi ibu hamba Allah yang bertanya di Jawa Barat. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang telah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudari Dini di Jawa Barat. Bismillah Ustadz, saya diinfokan oleh tante bahwa om dan tante menjual tanah kakek yang tersisa, sehingga waris papa kami rahimahullah akan jatuh kepada kami, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Namun saudara kedua perempuan kami sedang terlilit hutang riba, yang mana posisinya om sama tante nggak tahu, Ustaz. Sehingga mereka menyarankan agar kami menjalankan badal haji bagi papa, baru digunakan sisanya oleh kami atas kesepakatan kami. Pertanyaannya, lebih penting mana Ustaz, melunasi hutang riba saudara kami atau memberikan badal haji bagi papa kami rahimahullah. Nah, baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam skema pembagian waris, maka jatah waris milik papa Anda itu seharusnya didistribusikan kepada Anda dan juga saudara-saudara Anda. Masing-masing punya hak. Laki-laki 2 kali lipat dibanding bagian wanita. Jadi andai bagian papa Anda itu misalnya saya katakan 10 miliar misalnya. Ya. Kemudian Anda bertiga, 2 laki-laki dan 1 perempuan. 2 laki-laki dan 1 perempuan. 2 perempuan Ustaz dan 1 laki-laki. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Oke. 2 perempuan dan 1 laki-laki ya. Maka dalam kasus semacam ini, anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat. Sehingga kasus seperti ini, karena ini 2 perempuan dan 1 laki-laki, anak laki-laki dapat 5 miliar, masing-masing anak perempuan dapat 2,5 miliar. Ya. Nah, kemudian bagi Anda yang ingin menghajikan orang tua, ayah ataupun ibu, silakan. Dan bagi yang ingin menggunakan dananya untuk kemudian membayar hutang, memenuhi kebutuhannya, maka silahkan. Ya, tidak boleh dipaksakan dengan misalnya dengan dikondisikan bahwa 10 miliar diambil dulu biaya untuk menghajikan almarhum rahimahullah dan sisanya baru dibagikan. Tentu ini tidak dibenarkan ya, karena harta itu telah menjadi milik anak keturunan, bukan lagi menjadi harta ayah Anda yang telah meninggal rahimahullah. Ya. Sehingga paman Anda atau bibi Anda tidak punya kewenangan. Namun kalau sekedar saran, maka itu tidak masalah, tidak harus diterima ya. Tidak harus diterima, kembali kepada kerelaan Anda sebagai ahli waris. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Berbeda halnya ketika ada wasiat Ustaz ya, mungkin ya dari papanya. Ya, kalau ada wasiat, maka berarti dikeluarkan maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkan, berarti dari hak ayah ya, dari hak papanya tadi, baru kemudian sisanya dibagi sebagai warisan. Allah Ta'ala. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis. Kali ini ada dari saudari Ririn di Jawa Timur. Bagaimana hukumnya Ustaz bekerja sebagai penyalur TKI ke luar negeri? Mohon penjelasan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Ririn. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Tidak ada bedanya penyalur luar negeri ataupun dalam negeri. Karena penyalur dalam negeri pun kadang juga di provinsi yang berbeda, di pulau yang berbeda ya. Intinya, ketika kita menjadi agen tenaga kerja
baik untuk dalam ataupun luar negeri, kita harus selektif. Apakah perusahaan yang akan mempekerjakan orang-orang kita itu bergerak di bidang yang halal atau yang haram? Jangan-jangan mereka bergerak di produksi yang haram, bir, atau mungkin peternakan babi atau yang sejenis. Maka kalau itu bentuk pekerjaan job yang akan mereka lakukan, Anda tidak dibenarkan. Walaupun yang Anda salurkan itu laki-laki yang boleh malang melintang ke ujung dunia ini tanpa harus disertai dengan mahram. Apalagi kalau ternyata yang Anda salurkan tenaga kerja wanita. Maka selain Anda merekomendasikan menyalurkan tolong-menolong dalam perbuatan haram, Anda juga terjatuh dalam perbuatan dosa yang lain, tolong-menolong dalam kepergian wanita tanpa mahram, tanpa diiringi dengan mahram. Itu poin pertama. Pastikan bahwa pekerjaan yang akan dijalani oleh para karyawan tersebut adalah pekerjaan yang halal. Yang kedua, apakah perusahaan tempat Anda menyalurkan tenaga kerja tersebut membolehkan karyawannya untuk menunaikan agamanya, menunaikan beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan dan yang lainnya, menutup aurat? Kalau ternyata perusahaannya tidak mengizinkan untuk menjalankan ibadah, menutup aurat, maka Anda tidak boleh. Anda tidak boleh menyalurkan, karena berarti Anda telah menjerumuskan saudara Anda dalam perbuatan dosa. Dan Anda akan ikut menanggung dosanya. Yang ketiga, ketika Anda menyalurkan tenaga kerja, maka Anda berarti merekomendasikan, bahkan memfasilitasi agar orang-orang tersebut bisa bekerja di tempat tujuannya. Nah, kalau Anda sadar bahwa Anda memfasilitasi, Anda merekomendasikan, dan ternyata tenaga kerja itu adalah tenaga kerja wanita yang akan safar dan tinggal bersama orang non-mahram, safar bertanpa ada mahram, maka Anda ikut menanggung dosa dari kepergian mereka, karena mereka pergi atas support dari Anda, bahkan mereka pergi atas rekomendasi dari Anda, maka Anda ikut menanggung dosanya, ya. Nah, kalau Anda bisa memilah bahwa yang Anda salurkan hanya yang laki-laki saja atau yang memiliki mahram bersama sekaligus tempat kerjanya, dan mereka bisa menjalankan aktivitas agamanya, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Apabila penyalur TKI ini tadi tidak mempedulikan itu semua Ustaz, asal berangkatkan, Ya, apakah berarti menanggung dosa. Uang yang didapatkan apakah haram Ustaz dari pekerjaan uang tersebut? yang didapat dari pekerjaan yang haram adalah haram. Masya Ya, Allah. barakallahu fiik. Wafikum barakallahu Ustaz, jazakumullah Ahlan khairan wa atas sahlan. jawaban yang telah diberikan. Masya Allah. Baik pemirsa, insya Allah kita masih memiliki waktu yang cukup panjang. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk menghubungi di 0331 544 6087. Para pemirsa bisa bertanya seputar fikih jual beli dan muamalah kontemporer yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita akan bacakan kembali pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari Abu Taimiyah di Sulawesi Tengah. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Apabila orang yang masuk kerja lewat sogok itu haram gajinya dan ia baru tahu setelah 4 tahun bekerja, maka apakah wajib ia kembalikan seluruh harta yang ia terima dari kantor berupa upah kerja yang ia terima selama 4 tahun itu Ustaz? Ataukah cukup dengan bertaubat saja? Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Abu Taimiyah, ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau Anda memang orang yang layak mendapatkan pekerjaan tersebut, apalagi Anda bahkan yang paling layak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, namun karena sistem yang bobrok, sehingga mereka siapapun yang lolos akan dimintai. Kalau tidak, maka peluang pekerjaan itu akan diberikan kepada orang lain yang mau membayar. Maka ketika Anda memang betul-betul layak, bahkan yang paling layak, terpaksa nyuap, nyogok, bermain uang, maka apa yang Anda dapat itu halal. Apa yang Anda dapat itu halal, ya. Karena Anda dalam kondisi terdolimi. Mereka adalah para premanisme. Mereka adalah para pemalak yang
mungkin memiliki jabatan ya, namun perilaku mereka adalah perilaku preman, perilaku pemalak, yang mereka tidak legal untuk meminta itu kepada Anda dan kemudian menjadikan posisi Anda yang dalam kondisi lemah mereka manfaatkan, mereka eksploitasi, sehingga bila Anda tidak membayar maka Anda akan disingkirkan, Anda tidak akan diprioritaskan walaupun Anda adalah orang yang paling baik. Namun kalau Anda menyuap sedangkan sejatinya Anda tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut, namun karena Anda punya uang, akhirnya Anda menyuap, maka apa yang Anda dapat itu tidak halal. Karena Anda tidak legal, Anda tidak dibenarkan. Anda tidak berhak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Ya. Namun kalau sudah terlanjur, maka Anda harus segera bertobat, beristighfar kepada Allah SWT, menyesali perbuatan Anda. Dan Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan pekerjaan itu sekuat tenaga yang Anda miliki, sebagus yang Anda bisa kerjakan. Apalagi Anda sudah berkata ini sudah berlalu 4 tahun, maka kemungkinan besar Anda sudah mahir ya menjalankan pekerjaan tersebut. Namun demikian, untuk menebus apa yang telah lalu, tingkatkan skill Anda, tingkatkan kualitas kinerja Anda, sehingga Anda dengan demikian membuktikan bahwa Anda memang layak, dan bahkan mungkin Anda yang terbaik dari orang-orang yang mengajukan pekerjaan di posisi tersebut. Ya, dan tunaikan pekerjaan itu secara amanah, transparan. Karena salah satu etika dalam ikatan kerja yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah amanah. Adul amanata ila man i'tamanak wala takhun man khanak. Tunaikan amanah itu kepada semua orang yang telah mempercayakan amanah itu kepada Anda. Dan jangan sekali-kali Anda mengkhianati orang lain sampai pun orang yang pernah mengkhianatimu. Ya. Jangan kau lakukan perbuatan khianat itu sampai pun kepada orang yang pernah berkhianat. Nah, kalau Anda sudah berusaha menjadi orang yang paling baik, menjadi orang yang paling profesional, paling maksimal dalam bekerja, maka insya Allah apa yang Anda dapatkan itu halal. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Berarti tidak perlu untuk mengembalikan gaji Ustaz ya? Ya, selama dia betul-betul akhirnya mampu membuktikan dia layak untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberi pemahaman bagi yang bertanya tadi. Dan berikutnya pertanyaan yang sama Ustaz dari Abu Taimiyah. Kemudian dia bertanya tentang hukumnya hasil ojol yang didapatkan dari HP yang belinya dengan cara hutang. Namun pada sebagian pembayarannya ada dilakukan dengan uang haram Ustaz, hasil dari mencuri. Jadi sebagiannya uang halal dan sebagiannya uang haram. Tapi tidak diketahui berapa pastinya yang halal dan yang haram. Dan yang mana yang lebih banyak dari keduanya, bagaimana Ustaz? Nah. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Kalau Anda adalah seorang driver ojek online, maka prinsipnya hukum asalnya Anda itu jual jasa Anda sebagai seorang driver. Maka Anda tidak masalah. Karena Anda jual jasa. Kemudian Anda mendapatkan upah atas jasa Anda antar jemput. Ya. Adapun sistem yang berlaku dalam ojol ketika seorang customer itu menggunakan pembayaran yang dengan top up terlebih dahulu sehingga dia akan mendapatkan potongan harga, maka itu bukan urusan Anda sebagai driver. Itu sepenuhnya tanggung jawab customer Anda dengan pemilik aplikasi ojek online tersebut. Sebagai seorang driver muslim, Anda sudah sangat bagus ketika Anda punya kepedulian untuk menanyakan mana yang halal dan mana yang haram tentang hukum pekerjaan Anda. Satu pesan saya, jadilah seorang driver yang profesional, amanah, ya, dan selektif. Sehingga Anda sebagai driver tidak akhirnya memboncengkan wanita yang non-mahram. Karena itu tentu haram, karena Anda akan berdempetan, berpegangan ya dengan non-mahram. Yang kedua pesan saya adalah, dan ini salah satu problem yang ada dalam ojek online.
ketika customer Anda ya menggunakan skema pembayaran COD, Anda dimintai beli barang terlebih dahulu, Anda bayar dengan dana Anda sendiri. Kemudian Anda akan mengantarkan barang tersebut. Maka dalam skema ini terjadi dua akad. Anda menalangi customer sejumlah pembayaran barang yang dia beli, dan kemudian Anda menjual jasa Anda. Jasa membelikan dan jasa mengantarkan. Maka di sini tergabung antara akad sosial dan akad komersial. Akad sosial adalah akad jual jasa, dan akad komersialnya adalah jual jasa. Akad sosialnya adalah Anda nalangi, yang itu dalam Islam disebut dengan utang piutang. Padahal kaidah umumnya Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu riba. Ya, saya pernah berdiskusi, bahkan dimintai fatwa oleh pengelola sebagian ojek online. Sebetulnya solusi itu sangat mudah, yaitu ketika harga barang termasuk ongkos delivery, ongkos pengiriman, itu dijadikan satu harga, yaitu harga beli. Sehingga customer tidak lagi beli dari Anda, jasa itu dibeli dari Anda sebagai driver, tetapi customer itu membeli produk dan juga jasa dari siapa? Jasa delivery dari penjual. Sehingga penjuallah yang mencarikan driver, dan kemudian penjuallah yang membayar ongkos pengiriman barang tersebut. Dengan skema ini maka tidak lagi ada hutang piutang yang berbunga. Maka insya Allah halal. Namun prakteknya berbagai aplikasi ojol itu tidak menghendaki skema tersebut. Padahal skema itu sudah lama dikenal dalam masyarakat. Seperti yang diterapkan di berbagai macam fast food di negara kita. Ya, ada layanan delivery di sebagian minimarket yang banyak bertebaran di sekitar kita, ada layanan delivery. Itu menjadi solusi bagi adanya problem riba dalam praktek ojek online, ya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Lalu berkaitan dengan alat yang digunakan ini Ustaz, ketika dia menjual sebuah jasa, tapi alat yang digunakan bukan hanya syubhat, tapi mungkin bisa dipastikan itu haram Ustaz. Mulai dari motor, HP-nya mungkin seperti kalau dia menggunakan alat yang haram, motor hasil curian, HP hasil curian, maka kalaupun tidak digunakan itu haram. Apalagi digunakan, maka ya otomatis hasil yang dia dapat itu pun haram. Karena dia mendapatnya dengan alat-alat yang haram. Allah ta'ala. Nah Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah. Baik, insya Allah kita akan bacakan mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz. Dengan sisa waktu kita sore hari ini. Kali ini ada dari hamba Allah di Jawa Barat. Ustaz, jika membajak itu diharamkan dan sama dengan mengambil hak orang lain, haruskah kita menunaikan hak itu dengan cara membeli, meskipun yang kita bajak itu merupakan sesuatu yang haram Ustaz, seperti musik, film-film yang ada sesuatu yang tidak benar di sana dan lain-lain. Baik, ada membajak yang halal, membajak sawah. Membajak sawah Ustaz. Nah. Jadi tidak semua membajak itu haram. Membajak sawah itu halal. Ya. Membajak harta orang lain yang berupa kekayaan intelektual, program, aplikasi, dan sejenis, itu adalah satu tindakan yang diharamkan. Karena berarti kita telah melanggar menggunakan harta orang tanpa kerelaan darinya. Padahal satu prinsip besar dalam Islam, harta kepemilikan itu dilindungi. La yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim untuk Anda gunakan kecuali atas kerelaan dari pemiliknya. Ya, kalaupun pemiliknya adalah orang non-muslim, maka statusnya sebagai non-muslim itu bukan menjadi alasan bagi Anda untuk kemudian merampas haknya tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, kalau ternyata itu adalah aplikasi produk-produk yang haram seperti musik, film-film yang mempertontonkan orang sejenis, maka itu haram. Tapi bukan berarti keharaman itu kemudian menjadikan Anda halal
untuk membacanya. Makanya para ulama dalam kasus semacam ini Anda harus bertobat, berhenti menyaksikan konten-konten yang haram. Dan yang kedua, Anda berkewajiban mensedekahkan sejumlah nilai program yang Anda bajak kepada fakir miskin agar Anda tidak menikmati dua-duanya. Menikmati maksiat dan kemudian menikmati gratis. Maka dalam kondisi semacam ini Anda harus bertobat menyesal karena telah mengkonsumsi konten-konten yang haram. Dan kedua, Anda mensedekahkan senilai yang harus Anda bayar kalau Anda membeli program tersebut secara legal. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan sore hari ini, atas waktu dan tenaga itu, Masya Allah, memberikan ilmu yang bermanfaat Insya Allah bagi para pemirsa sekalian. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz. Wabarakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akhiri, kami mengajak kepada pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Barakallahu fikum. Baik pemirsa, usai sudah perjumpaan kita sore hari ini pada program live interaktif Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA Hafidhahullahu Ta'ala. Jangan lupa saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan juga di www.dewanfatwa.com. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi akan ada program live interaktif Praktis Ilmu Waris bersama Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal Hafidhahullah Ta'ala live dari studio Fatwa TV Jakarta. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau belum?